Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang yang cerah, langkah ketenangan, duduk di kursi, menghayati segala yang terjadi, melakukan langkah yang lebih bermanfaat. Setiap pandangan tertuju pada lingkaran kebaikan dan keburukan. Langkah dari dahulu sampai sekarang hanya dua sebab dan akibat. Bila kita melakukan perjalanan dan tujuan yang lebih bermanfaat, maka kehidupan kita akan terarah dan diberkahi dan dirahmati oleh Yang Maha Kuasa. Tapi bila kita melangkahkan kaki, melihat, bahkan hati yang terkena infeksi, ataupun pikiran kita terkena infeksi, ataupun pengucapan terkena infeksi, maka langkah kita tak tentu arah. Setiap langkah kita, perbuatan kita, hati kita, otak kita, dan pengucapan kita ditentukan oleh arah hati kita. Setiap perjalanan manusia, setiap perjalanan pribadi, baik dan buruk, akan menimbulkan sebab akibat keselamatan dan kehancuran. Apapun keadaan kita berjalan di bumi ini mencari keselamatan, mencari kenikmatan, ingin diurapi, diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Biarpun kita petani, biarpun kita pedagang, biarpun kita pekerja, biarpun kita pejabat, semua sama. Di setiap pergerakan di akhir zaman menentukan keselamatan kita. Langkah-langkah yang pasti, baik kita pendeta, baik kita kiai, baik kita guru, baik kita sebagai manusia yang bermanfaat, akan melakukan apa saja, menebarkan kebaikan, cinta kasih, jauh dari iri dengki, jauh dari kemunafikan. Itulah manusia yang terarah. Apapun yang kita lakukan, menebarkan cinta kasih, tak ingin harapan dikembalikan, tak ingin mengharapkan dipuja, pasti Tuhan akan mengasih jalan pada kita. Sesulit apapun keadaan kita, bila kita percaya, pasti kita akan dihidupi oleh Yang Maha Kuasa. Setiap gerakan, setiap langkah kita membawa akibat dan sebab akibat. Setiap perjalanan kita, hidup kita ditentukan oleh sebab akibat dari langkah kita, dari perbuatan kita. Hal-hal yang kecil, hal dari kecil akan menjadi besar, dan besar akan mendunia. Itulah wali kita di akhir zaman, Satrio Piningit, Satrio Pinandito,
Satrio Sinisihan Wahyu. Setiap wahyu dari Yang Maha Kuasa akan diikuti oleh bumi ini. Gejolak di bumi ini seperti manusia yang hiruk pikuk, yang penuh dengan kemunafikan, yang mempunyai rasa sakit di hati, sakit di otak, sakit di pengucapan, bahkan rasa peduli, rasa kemanusiaan telah luntur di saat ini. Bumi pun bergoyang, bumi pun bergoncang, bumi tergantung manusia. Lihatlah alam sekitarmu, udara pun sampai menusuk ke urat kita terasa dingin. Air meluap, bahkan tetesan-tetesan dari gunung membuat bencana. Bahkan angin yang lembut membuat bencana bagi manusia-manusia yang tak taat pada Tuhannya. Setiap wahyu membawa goncangan. Setiap goncangan akan membawa perubahan. Perubahan dari manusia, perubahan dari alam, perubahan dari segala apa yang membuat kita akan sadar sebab akibat, sebab dari perbuatan manusia membawa akibat. Itulah yang terjadi di saat ini. Zaman akan selalu berganti dan berubah itu lagi. Jangan kau halangi langkahmu sendiri, ubahlah langkahmu. Bukalah segala pintu hatimu. Jangan sampai kita tertutup pintu hati kita oleh perbuatan yang nista, perbuatan yang merugikan kita di akhir zaman ini. Tapi buanglah kesombonganmu, pintu yang menghalangi hatimu untuk melakukan hal yang lebih bermanfaat untuk dirimu. Kita terbuat dari segala elemen yang berada di bumi ini. Kita telah diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Percikan sinar dari surga, percikan sinar dari Sang Ilahi. Roh kita akan terbungkus oleh elemen dari bumi ini. Jagalah rohmu sendiri-sendiri di akhir zaman ini. Ikutlah perjalanan dan tuntunan dari imam kita, Imam Al-Mahdi. Firman dari surga, setiap zamannya Sang Maha Kuasa Allah kita, Tuhan kita, menurunkan tangan panjang yang akan membimbing kita semua. Jangan kita sombong, jangan kita sampai terlena. Terimalah imam di akhir zaman, pergerakan yang membawa perubahan, pergerakan yang membawa keselamatan di bumi ataupun di perjalanan cahaya. Jangan sampai kita hancur oleh perbuatan kita sendiri. Jangan sampai kita terlena di bumi ini. Jangan sampai kita sombong kalau kita menjadi kiai, menjadi pendeta, menjadi apa saja. Jangan sampai kita terlena dari ucapan kita, dari keadaan kita, dari apa saja yang menghancurkan roh kita. Keselamatan kita bawa sendiri-sendiri. Jalan menuju keselamatan adalah jalan akhir di akhir zaman ini. Zaman yang akan menuntun kita sampai ke perjalanan menuju takdir kita
menuju Sang Ilahi. Ingatlah selalu, jangan sampai kita luntur oleh virus-virus di bumi, virus-virus harta, virus-virus kemuliaan yang akan menghancurkan roh kita. Sang Imam Al-Mahdi, Sang Pencerah, akan menuntun kita ke kejayaan, ke keselamatan menuju akhir hayat kita. Cahaya kita lebih utama dari keabadian di bumi ini, dari harta benda kita, dari kemakmuran di bumi ini. Ingatlah selalu, jangan sombong menjadi kiai, jangan sombong menjadi pendeta, jangan sombong menjadi pejabat yang tinggi, tapi gunakanlah hakmu, gunakanlah amanahmu sebagai pendeta, sebagai kiai, sebagai pejabat sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Ikutlah perjalanan dan tuntunan dari imam kita, Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi, pergerakannya sangat halus sekali. Bagi manusia yang beriman dan taat pada Yang Maha Kuasa, dari kata-katanya bisa merasakan dia tak bisa ditemui. Semua manusia, hanya manusia tercerahkan yang bisa melihatnya, merasakannya. Dialah tuntunan di akhir zaman ini. Dialah yang telah didatangkan dari surga, dari percikan dari Sang Ilahi, dari Allah kita, dari Bapa Allah yang di surga. Sabdanya di langit akan menjadi sabda di bumi. Dialah yang menjadi penghubung antara manusia dengan Sang Pencipta. Dialah Sang Pencerah, dialah imam kita, dialah yang akan menuntun setiap umat manusia. Biarpun setiap umat manusia di saat ini dipilah-pilah agama yang berbeda-beda, tapi tujuannya adalah satu, mencapai keselamatan dan kemuliaan. Selamat di bumi dan selamat di perjalanan cahaya. Salam sejahtera selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.